Jumpa lagi kawan-kawan semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Utulkis, di dalam YouTube channel. Pada kali ini saya akan sedikit membahas terkait mengenai tentang penginderaan jauh atau remote sensing. Saya mohon maaf kepada para master GIS atau master pemetaan yang lainnya. Bukan berarti saya menyebut saya lebih tahu, tapi saya ingin berbagi apa yang kebetulan yang saya ketahui kepada teman-teman yang mungkin saja masih ada yang masih belum mengerti. Di sini saya akan fokus pada mengenai bagaimana melakukan processing terkait citra Landsat 8. Khususnya di sini saya menggunakan Landsat 8 di koleksi 1 pada level 1. Itu bagaimana kita harus awalnya citra itu diolah sampai akhirnya citra itu nanti kita lakukan klasifikasi ataupun kombinasi dan lain sebagainya. Mungkin bahasa saya mungkin sederhana saja, mungkin teman-teman semua bisa banyak mencari dari paper-paper yang banyak beredar di internet ataupun di pembelajaran di bangku kuliahnya. Jika saya dengan bahasa saya menyederhanakannya seperti ini. Saat sebuah data raster kita miliki, khususnya di sini saya gunakan contohnya adalah Landsat 8 level 1. Ada proses yang harus dilakukan, yaitu adanya proses koreksi radiometrik, di mana di dalam koreksi radiometrik ini sendiri ada dua tahapan atau dua pekerjaan yang mesti kita lakukan, yaitu kalibrasi radiometrik serta koreksi atmosfer. Kenapa saya sebut perlu dilakukan? Karena jika kita melihat dari radiometrik kalibrasi sendiri, kalau saya membahasakannya, fungsi dari kalibrasi radiometrik sendiri yaitu untuk mengubah data citra atau data raster yang kita miliki tadi, yang umumnya disimpan dalam, kalau kita kenal istilahnya DN atau digital number, menjadi radian ataupun reflektan. Jadi dia bisa dirubah jadi radian dan atau bisa diubah menjadi reflektan. Itu fungsi dari kalibrasi radiometrik yang pertama. Tapi bisa juga kalau kita menggunakan kanal TIR atau thermal infrared, kita mengubahnya jadi brightness temperatur kalau tidak salah. Selain itu, koreksi radiometrik ini sendiri yaitu untuk memperbaiki pixel supaya sesuai dengan yang seharusnya. Yang biasanya faktor yang menjadi utama adanya ketidaksesuaian ini yaitu, kalau boleh dibilang, faktor dari atmosfer itu sendiri, dimana seperti yang kita tahu, partikel-partikel penyusun dalam setiap lapisan di atmosfer itu ada gas, ada uap air, ada debu dan lain sebagainya. Hal-hal itu tadi, lapisan-lapisan tadi, menyebabkan nilai pantulan objek di permukaan bumi. Misalnya kita ambil contoh tanaman ataupun air, tubuh air,
yang terekam oleh sensor menjadi bukan nilai aslinya. Jadi bisa saja pantulan sinar gelombang tadi karena banyaknya partikel-partikel di antara wahana satelit tersebut dengan objek di permukaan bumi ada rentang jarak itu membuat biasnya saluran gelombang-gelombang itu saat memantulkan kembali ke wahana atau ke satelit. Ada yang bisa lebih kecil nilainya, ada juga nilai yang ditangkap oleh wahana atau sensor tadi menjadi lebih besar. Selain itu juga ada juga selain karena kesalahan utama yang tadi karena atmosfer, juga disebabkan juga bisa juga oleh dari wahana itu sendiri, dari satelit itu sendiri. Ya, salah satunya mungkin ada kerusakan dari sensor yang ada pada satelit, bisa juga detektornya tadi tidak berpengaruh terhadap saat menembus dari partikel yang ada di atmosfer. Mungkin ada juga karena distorsi yang mengakibatkan tidak sempurnanya operasi dan sensor. Itu bisa juga selain itu sudut pantul atau karena posisi matahari lebih condong ke arah misalkan berapa derajat, sudut pantulnya juga mengenai objek di permukaan bumi kemudian memantul ke wahana juga, itu kalau saya pikir itu berpengaruh saat pengiriman serta perekaman data. Mungkin jika kita boleh lihat gambarannya seperti ini. Jadi misalnya kita pengennya datanya ini, misalnya ini tubuh air, kemudian jarak antara tadi kalau dia posisinya sensor wahana ini tadi, satelit ini tadi pasif, dia menggunakan tenaga matahari pancarkan sinarnya, terus lapisan beberapa dari atmosfer ini saat dipantulkan. Penyusun atmosfer dari troposfer atau stratosfer dan bla bla, ini banyak partikel di dalamnya. Antara ini akan menyebabkan noise sehingga data yang tadi pertama kita inginkan lahir dengan nilai digital number sekian yang saat kita kalibrasi dengan kalibrasi radiometrik untuk memperoleh data yang sebenarnya, karena ada ketidaksesuaian antara data yang diinginkan dengan data yang diperoleh atau direkam oleh si sensor satelit, karena banyaknya hamburan atau biasnya gelombang pantul dari objek yang ada di muka bumi. Kemudian koreksi atmosfer sendiri, di sini ini saya bagi, artinya ini adalah kalau saya boleh bilang gambaran color chart kita, proses selanjutnya bagaimana kita merubah dengan menggunakan dua metode, ada flash dan DOS. Di sini atmosfer sendiri merubah reflektan menjadi kalau saya bahas itu merubah reflektan yang diterima sensor menjadi reflektan permukaan atau
merubah radian yang diterima sensor menjadi radian permukaan. Ini adalah proses dari koreksi atmosfer itu sendiri adalah untuk menghilangkan pengaruh ini tadi, pengaruh atmosfer ini tadi. Makanya apa yang saya sampaikan yang mungkin panjang awal tadi itu lebih ke arah koreksi atmosfer, karena kalau untuk koreksi atau kalibrasi radian dia lebih ke arah apa? Ada yang ke radian, ada yang ke resistan. Tapi untuk bagaimana kita menghilangkan pengaruh-pengaruh itu hingga mendapatkan nilai yang mungkin mendekati dengan data yang tidak diinginkan ini, yaitu dengan melakukan koreksi atmosfer, yaitu apa? Kita berharapnya tidak ada gangguan sehingga data yang kita inginkan sama dengan data yang diperoleh sensor sama dengan data yang sebetulnya ini. Maka oleh karena itu perlu kita lakukan koreksi dari kesalahan atmosfer tersebut. Contoh lainnya mungkin bisa tergambar seperti ini. Kenapa perlunya ada kalibrasi radiometri, kemudian ini panjang gelombang anggap, kemudian ini adalah bentuk dari permukaan yang dengan beraneka macam tumbuhan, ada yang pemukiman dan sebagainya. Sebetulnya kita butuh dalam nanti penafsirannya atau interpretasinya data ini, tetapi karena pengaruh atmosfer tadi atau noise, gangguan atmosfer tadi, data yang direkam oleh sensor adalah yang ditunjukkan dengan garis putus-putus berwarna biru. Jadi ada ruang kosong di sini yang selanjutnya dengan proses kalibrasi radiometrik, kemudian koreksi atmosfer, kita berharapnya data yang kita inginkan yang di lapangan sebenarnya akan sama dengan yang terekam oleh sensor atau wahana satelit kita. Oleh sebab itu, jika kita masukkan itu ke dalam proses ini nantinya, video selanjutnya, saya menggunakan data yang pertama, data raster yang saya gunakan adalah data Landsat 8 pada level 1. Untuk pemrosesan saya menggunakan multi. Untuk mengolah data Landsat 8 tadi, yang kita akan ambil adalah metadatanya berformat XML. Jadi ada pemilihan di dalam prosesnya, yaitu kita memilih raster dengan multispektral. Multispektral inilah yang selanjutnya akan kita lakukan kalibrasi radiometrik. Jadi ada dua. Jadi ada kita mengubahnya menjadi radian, kita ada mengubahnya menjadi reflektan. Radian sendiri saya akan menggunakan metode flash. Untuk flash sendiri, kalau flash ini flash atmosphere correction. Flash sendiri singkatan dari flash line optic atmospheric analysis of spectral group. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah ingat, itu sih kepanjangan dari flash itu sendiri.
Flash sendiri itu digunakan untuk melakukan koreksi atmosfer yang akan mengkoreksi panjang gelombang dari kanal visible hingga near infrared dan FLIR hingga lebih dari sekitar, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 3 mikrometer. Flash ini biasanya digunakan untuk sensor hiperspektral dan multispektral. Jadi nanti di dalamnya saat kita memasukkan data di dalam flash, kita akan memilih hiperspektral atau multispektral. Flash ini sendiri juga dapat memperbaiki gambar baik secara vertikal maupun miring dan telemetri. Jadi ada kelebihan seperti itu. Kemudian saat flash ini selesai, nanti ada dilakukan bandmax. Karena kenapa dilakukan bandmax? Soalnya tadi versi nilai tadi, jika nilainya minimalnya kurang dari 1 dan maksimal 1, maka pengaruh atmosfernya telah hilang. Namun jika lebih dari 1, maka masih ada pengaruh atmosfernya. Jadi di sini nanti hasil flash ini nanti kita lakukan input statistik, kemudian kita lihat nilainya. Jika nilainya masih tidak dalam rentang tadi 0 sampai 1, kita lakukan bandmax hingga hasilnya adalah 0 sampai 1. Itu untuk selanjutnya akan menjadi namanya skala 1 ya. Nah, kita namakannya seperti itu. Nanti saya akan itu sehingga pada proses ini sudah selesai, berarti sudah selesai koreksi atmosfernya dengan metode flash. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi ke pen. Kita menggunakan metode DOS, dimana kalau DOS ini sendiri kalau tidak salah menggunakan nilai reflektan pixel seluruh citra dikurangi oleh nilai reflektan objek tergelap. Mungkin ada perairan jernih tenggelam atau hutan yang lebat atau adanya bayangan yang kita juga tidak bisa asal ngambil objek tergelap tadi dengan sembarangan, karena harus betul-betul memperhatikan apakah itu memang dapat dikatakan gelap, karena mungkin saja ada pixel yang akhirnya kita terambil menyebabkan proses dengan metode flash ini menjadi salah. Jadi nanti sampelnya diambil menggunakan ROI pada areal tertentu sebagai parameternya dari DOS ini. DOS ini kalau saya tidak salah itu Dark Object Subtraction. Ya, Dark Object Subtraction kalau tidak salah. Kita akan mengambil nilai reflektan tergelapnya dark objeknya menggunakan ROI. Diasumsikan bahwa objek tergelap pada citra tadi mempunyai nilai reflektan adalah 0. Maka jika ia mempunyai nilai lebih dari itu, maka nilai itu sebagai nilai pengurang. Banyak sih
di DOS sendiri di NT ada dibagi lagi jenisnya, ada band umum, ada region of interest, dan user value. Nah, karena ini tadi saya sebut kita mengambil sampelnya menggunakan ROI atau region of interest. Ini adalah untuk kita mengambil areal yang tergelap, ya, objek tadi. Sama seperti di Flash akan dilakukan bandmap karena kita mencari rentang nilai di 0 sampai dengan 1. Jadi nanti akan ada dua citra dalam hasil koreksi atmosfer dengan menggunakan Flash, serta citra hasil yang sudah terkoreksi dengan menggunakan metode DOS. Nah, selanjutnya ini saya belum lanjutkan lagi, ini follow chart ininya, prosesnya ini sampai surface reflectance 3. Jadi dari surface reflectance 1 bandmap ini hasil pengolahan tadi kita lakukan selesai datanya sehingga menghasilkan image SR2. Kemudian SR2 ini kita lakukan pengolahan lagi sehingga dia menjadi noise reduction, menghasilkan sebuah image dengan nama SR3. SR3 inilah nantinya yang bisa kita olah lebih lanjut, misalkan dikombinasikan, misalkan warna naturalnya 432, misalnya 753, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa lakukan lagi dengan NDVI, NDVI, dan lain sebagainya lah, sesuaikan dengan keperluannya. Itu sementara pengantar saya demonstrasi pada kali ini. Saya harap teman-teman tidak bosan mendengar cara saya berbicara. Kenapa ini harus saya sampaikan dan proses ini tadi, proses 8 kali vibrasi radio break untuk dilakukan atmosfer correction. Maksudnya biar kita semakin tahapan tadi. Kalau tadi contohnya dengan saya buatkan kalau tadi teman tahu, saat saya lakukan kajian berarti saya sedang melakukan kalibrasi radiometrik. Saat saya turun ke Flash dan sebagainya, berarti saya sedang melakukan sebuah koreksi atmosfer. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan ditunggu video pengolahan Lensa 8 oli ini di level 1. Sampai jumpa.